Bab 1. Rahasia di Hutan Lembayung. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan Lembayung, hiduplah seorang pemuda bernama Regal. Regal tumbuh besar di bawah asuhan paman dan bibinya setelah orang tuanya menghilang secara misterius ketika ia masih bayi. Desa tempat tinggalnya selalu diselimuti oleh kisah-kisah mistis tentang hutan Lembayung, sebuah hutan yang dipercaya menyembunyikan rahasia-rahasia kuno. Regal, yang memiliki semangat petualang, sering menjelajahi tepi hutan meskipun dilarang oleh pamannya. Pada suatu hari saat sedang berjalan-jalan di hutan, ia menemukan sebuah liontin kuno yang bercahaya. Tertarik oleh keindahannya, Regal mengambil liontin tersebut dan memakainya di lehernya. Sejak saat itu, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang sebuah kerajaan yang megah dan misterius. Bab 2. Panggilan dari masa lalu. Mimpi-mimpi Regal menjadi semakin nyata, dan di dalam mimpinya, ia selalu bertemu dengan seorang wanita cantik yang memanggilnya dengan nama Pangeran Regal. Wanita itu memperingatkan bahwa kerajaan mereka dalam bahaya, dan hanya Regal yang bisa menyelamatkannya. Terbangun dari mimpinya, Regal merasa bingung tetapi juga penasaran. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang liontin tersebut. Ia pergi ke rumah tetua desa, Pak Wiryo, yang dikenal memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah dan legenda lokal. Pak Wiryo menjelaskan bahwa liontin itu adalah peninggalan dari kerajaan Lembayung, sebuah kerajaan yang hilang dan tersembunyi di dalam hutan. Liontin tersebut adalah kunci untuk menemukan dan membangkitkan kembali kerajaan tersebut. Regal pun menyadari bahwa ia mungkin memiliki hubungan dengan kerajaan itu dan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Bab 3. Perjalanan ke kerajaan tersembunyi. Dengan petunjuk dari Pak Wiryo, Regal memulai perjalanannya ke dalam hutan Lembayung. Di tengah hutan, ia bertemu dengan berbagai makhluk magis dan menghadapi berbagai rintangan. Namun, liontin yang ia kenakan membimbingnya ke sebuah pintu batu yang tersembunyi di dalam gua. Dengan berani, Regal membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam kerajaan tersembunyi. Di dalam, ia menemukan reruntuhan megah dan aura magis yang kuat. Ia juga bertemu dengan roh-roh leluhur yang mengungkapkan bahwa ia adalah keturunan langsung dari raja terakhir, Kerajaan Lembayung. Roh-roh tersebut menjelaskan bahwa kerajaan mereka diserang oleh kekuatan gelap yang dipimpin oleh seorang penyihir jahat bernama Zorath. Raja dan ratu terakhir mengorbankan diri mereka untuk menyegel Zorath, tetapi segel tersebut akan segera melemah. Hanya pewaris sejati yang bisa mengaktifkan kembali kekuatan kerajaan dan mengalahkan Zorath. Bab 4. Pelatihan dan persiapan. Regal, meski terkejut dengan kenyataan tentang asal-usulnya, menerima takdirnya dan memutuskan untuk melawan Zorath. Dengan bantuan roh leluhur dan makhluk magis yang setia kepada kerajaan, Regal memulai pelatihan untuk menguasai kekuatan yang ada di dalam liontin. Selama pelatihan, Regal belajar tentang sihir kuno, strategi perang, dan penggunaan senjata kerajaan. Ia juga menemukan teman-teman baru, termasuk seorang ksatria bernama Arion dan seorang penyihir muda bernama Lyra yang berjanji untuk membantunya dalam perjuangan melawan Zorath. Bab 5. Pertempuran terakhir. Setelah beberapa bulan pelatihan dan persiapan, Regal merasa siap untuk menghadapi Zorath. Ia dan teman-temannya mengumpulkan pasukan kecil yang terdiri dari makhluk-makhluk magis dan roh-roh leluhur. Mereka bergerak menuju tempat di mana Zorath disegel, bersiap untuk pertempuran terakhir. Pertempuran tersebut sangat sengit. Zorath, dengan kekuatan gelapnya, melawan dengan kejam. Namun, dengan keberanian dan tekad yang kuat, Regal dan teman-temannya berhasil mendekati Zorath. Dalam momen yang kritis, liontin Regal mulai bersinar terang, memberikan kekuatan tambahan kepada Regal. Dengan bantuan kekuatan dari liontin dan dukungan dari teman-temannya, Regal akhirnya berhasil mengalahkan Zorath. Penyihir jahat tersebut hancur menjadi debu, dan kegelapan yang menyelimuti kerajaan perlahan-lahan menghilang. Bab 6. Kebangkitan kerajaan. Setelah pertempuran, kerajaan Lembayung mulai pulih. Reruntuhan perlahan-lahan kembali ke bentuk aslinya, dan kehidupan magis kembali bersemi di kerajaan tersebut. Regal dinobatkan sebagai raja baru oleh roh-roh leluhur dan rakyat kerajaan yang selamat. Sebagai raja, Regal memimpin dengan bijaksana dan adil. Ia membawa perdamaian dan kemakmuran kembali ke kerajaan Lembayung.
Arion menjadi pemimpin pasukan kerajaan, sementara Lyra menjadi penasihat dan kepala penyihir istana. Bersama-sama, mereka membangun kembali kerajaan dan memastikan bahwa kedamaian akan terus berlanjut. Epilog, Warisan yang Abadi. Bertahun-tahun kemudian, kerajaan Lembayung kembali menjadi kerajaan yang megah dan makmur. Regal, yang kini menjadi seorang raja yang dihormati, sering merenung tentang perjalanan dan petualangan yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa keberanian, ketulusan hati, dan persahabatan adalah kunci untuk mengatasi segala tantangan. Regal tidak hanya dikenal sebagai pahlawan yang menyelamatkan kerajaannya, tetapi juga sebagai simbol harapan dan keteguhan hati. Kisahnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk selalu berjuang demi kebaikan dan keadilan. Regal, kisah dari kerajaan tersembunyi, adalah cerita tentang keberanian, ketulusan, dan perjalanan seorang pemuda yang menemukan takdirnya sebagai pewaris kerajaan kuno. Melalui petualangannya, kita belajar bahwa dengan tekad yang kuat dan dukungan dari teman-teman sejati, kita bisa mengatasi segala rintangan dan membawa perubahan yang baik bagi dunia kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya.